Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Setiandi Mersilia dengan NPM C1C020143. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi pada sekuritas utang. Investasi pada sekuritas utang dan investasi pada sekuritas ekuitas merupakan bagian dari instrumen keuangan, tepatnya bagian aset keuangan. Selanjutnya, instrumen keuangan diatur pada PSAK 50 tentang penyajian, PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian, PSAK 60 tentang pengungkapan, dan PSAK 71 yang berkaitan dengan instrumen keuangan. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan ada beberapa macam. Yang pertama, yaitu ada aset keuangan, bagian dari instrumen keuangan. Yang kedua ada kas, piutang, investasi dalam sekuritas utang atau obligasi atau juga saham. Selanjutnya, liabilitas keuangan, bagian dari instrumen keuangan. Ada notes payable, long-term notes payable, obligasi, utang hipotek. Terus selanjutnya ada ekuitas, juga bagian dari instrumen keuangan. Ada saham biasa atau istimewa, retained earning, dan juga ada sekuritas derivatif atau sekuritas turunan. Di sini ada aset keuangan. Aset keuangan ada 4 kategori dari aset keuangan ini. Yang pertama ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua ada aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga ada loan and receivable, ada pinjaman dan piutang. Yang keempat ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, selanjutnya ini ada mengenai perlakuan akuntansi aset keuangan. Dalam perlakuan akuntansi aset keuangan, di sini bergantung pada kategori. Ada yang pertama ini bergantung dengan ketika aset keuangan diperoleh, maka kita akan mencatat aset keuangan yang diperoleh sebesar harga peroleh investasi atau semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi. Perlakuan yang kedua di sini akuntansi untuk aset keuangan. Ketika aset keuangan dinilai ketika ingin disajikan dalam laporan keuangan. Pada buku Dwi Martani dikelompokkan menjadi pengukuran saat perolehan awal. Contoh investasi. Jika masuk kategori pertama, maka biaya lain sehubungan dengan untuk memperoleh investasi akan dicatat. Ada akun beban periode berjalan. Pengukuran setelah perolehan awal, kategori 1.4 harus dinilai sebesar nilai wajar. Ketika akan menyajikan berdasarkan nilai wajar, maka dibandingkan dengan nilai tercatat sehingga ada selisih antar nilai wajar dan nilai tercatat. Perlakuan untuk selisih tersebut adalah jika kategori pertama, maka selisih akan diakui sebagai unrealized, holding gain or lost income, atau untuk menunjukkan bagian dari laba rugi. Penurunan nilai aset keuangan. Di sini ada 2 kategori. Yang pertama, penurunan nilai secara otomatis mengikuti penurunan harga pasar. Kategori yang kedua sampai 4, penurunan nilainya harus melalui pengujian atau impairment test. Selanjutnya ada investasi instrumen keuangan atau obligasi. Materi investasi pada sekuritas utang, kita akan berperan dalam sisi perusahaan yang membeli obligasi atau sebagai investor, di mana perusahaan yang membeli obligasi akan mengakui sebagai investasi
dalam obligasi tersebut. Di sini ada investasi instrumen utang, masih dalam obligasi, jurnal untuk di kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Yang pertama, pembelian obligasi, investasi obligasi, dan ada juga cash. Di sini ada juga jurnal penerimaan bunga, cash di debit, dan pendapatan bunga di kredit. Investasi dalam instrumen utang, jurnal untuk dikategorikan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga di sini, dalam penjualan obligasi, cash di debit, kerugian penjualan investasi di debit, dan investasi obligasi di kredit. Di sini masih termasuk dalam investasi instrumen keuangan, yang di mana kategori tersedia untuk dijual, jurnal pembelian obligasi, investasi obligasi di debit, dan cash di kredit. Jika jurnal pendapatan bunga, piutang bunga di debit, dan pendapatan bunga di kredit. Jurnal dalam penyesuaiannya, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi sampai ekuitas di kredit dan investasi di debit. Dalam jurnal penerimaan bunga, cash di debit, dan piutang bunga di kredit. Itu saja mengenai materi yang saya jelaskan. Dalam investasi pada sekuritas utang, apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.